Saudari Diana Novitasari, selamat saya ucapkan karena sudah melalui proses bimbingan dan hari ini siang bercuci. Baik, Dewan Penguji yang saya hormati dan Saudari Diana Novitasari, sebelum dimulai mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, saya serak. Ada malam doa apa gitu? Saya masuk ruangan langsung serak. Dikasih wiritan bro. Saya belum tahu perumahan saya. Langsung serak. Baik, Mbak Diana, ini Diana ya, Mbak Diana. Yang pertama saya ingin terus cek dulu kelengkapan naskah. Ini yang nanti menentukan bisa dilanjut atau tidak. Kalau tidak lengkap bisa ditunda aja. Oke, yang pertama yang paling penting adalah terkait dengan pernyataan kalau ini adalah karyanya Diana. Surat pernyataan keaslian ada nggak? Setelah daftar Ustaz. Setelah daftar Ustazah. Yang asli ada? Yang asli? Nggak ada. Tidak tahu. Ya berarti nggak tahu nih. Tak saya diuji. Oh ini kamu beli materai nggak? Beli Pak. Beli. Beli. Ini fontnya kecil lagi. Berapa fontnya ini? Ini hanya 12 Pak. Ini kalau foto. Jadi kelihatan kecil Pak. Berapa foto? Kan seharusnya kan lebih apa namanya surat pernyataan bikin, kemudian materai ditempel tanda tangan. Nah ini kok bisa difoto? Akhirnya membuat kecurigaan saya semakin besar. Jangan-jangan ini file yang sudah ada materainya? Enggak Pak. Asli. Beli materai. Iya. Berapa harganya? 10.000 12.000 Pak. 12.000. Beli di mana? Beli di itu apa toko ini Pak hijau yang ada tulisannya salamnya. Salimah maksudnya. Oke. Jadi seharusnya begitu, print, tempel, kemudian tanda tangan, dan kemudian di copy. Copy itu yang menjadi lampiran. Oke, yang kedua, coba dibuka halaman 95. Baca baris yang paling atas. Menanamkan dan memberi pada warga sekolah. Juga di sampul ya? Berarti kamu print apa? Menggandakan berapa? 5? 5. Oke, sementara saya anggap sama naskahnya. Baik, yang selanjutnya kelengkapan sudah. Meskipun saya ragu karena nggak bisa menunjukkan materai asli. Kemudian kesamaan naskah juga sudah. Selanjutnya saya persilakan untuk memaparkan skripsi saudara maksimal 5 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dari Allah dan ibadah sehingga kita
Demikian adalah diskusi saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Anwiti MBDI selaku Ketua Bidang. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad MBDI selaku penunjuk utama. Yang saya hormati Bapak Dr. Imran Fauzi MBDI selaku penunjuk pembimbing. Dan yang saya hormati Bapak Siddiq Adrian MBDI selaku sekretaris bidang. Perkenalkan, saya Diana Novitasari, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Budaya Keagamaan sebagai Pendukung Pembangunan Materi PAI di SMK Sukarami. Pembelajaran pendidikan agama Islam memiliki metodologi yang sedikit, yakni 3 jam mata pelajaran, yang menyebabkan pembelajaran pendidikan agama Islam jadi kurang optimal. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pendidik dalam mengembangkan materi pendidikan agama Islam yaitu dengan menciptakan budaya keagamaan. Untuk fokus penelitian saya, yaitu yang pertama yaitu bagaimana tujuan implementasi budaya keagamaan sebagai pendukung pengembangan materi pendidikan agama Islam di SMK Sukarami Jember, dan yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan budaya keagamaan sebagai pendukung pengembangan materi pendidikan agama Islam di SMK Sukarami Jember, dan yang ketiga itu bagaimana faktor penghambat pelaksanaan budaya keagamaan sebagai pendukung pengembangan materi pendidikan agama Islam di SMK. Adapun hasil penelitian yaitu yang pertama yaitu bagaimana budaya keagamaan sebagai pendukung pengembangan materi pendidikan agama Islam. Ada 2 aspek, yaitu aspek spiritual dan aspek sosial. Aspek spiritual yakni dapat meningkatkan kerohanian peserta didik dalam menerapkan apa yang diperoleh dalam pembelajaran agama ke dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dari aspek sosial yakni untuk membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan misi sekolah, yakni mengembangkan anak peserta didik mengikuti pengembangan dan mengikuti teknik akhlak mulia. Untuk kegiatan itu pelaksanaan kegiatan budaya keagamaan. Jumat mengaji dilaksanakan setiap hari Jumat dengan membaca surat Yasin. Pelaksanaan Jumat mereka juga dilaksanakan setiap hari Jumat. Dan pelaksanaan budaya 3 juga dilaksanakan setiap pagi saat peserta didik memasuki gerbang sekolah dan untuk yang hambatan dalam pelaksanaan budaya keagamaan itu dari aspek siswa, yaitu pembacaan surat Yasin masih ada peserta didik yang sering terlambat, terus sering bercanda dan jika tidak diawasi oleh guru, terus kurangnya kesadaran peserta didik terhadap jumlah sedekah, lalu peserta didik masih ada yang kurang disiplin dalam pelaksanaan budaya 3. Untuk dari aspek guru yaitu kurangnya tanggung jawab atau masih ada sering datang terlambat. Lalu kalau dari aspek lingkungan itu tidak ada pengaruh yang signifikan yang terlihat dalam pelaksanaan budaya keagamaan. Lalu dari aspek sarana prasarana yaitu terkendala dari speaker atau sound system yang kurang menjangkau dari bagian kelas di kelas menjangkau kelas bagian belakang. Oke, saya ingin menanyakan satu hal saja yang dimaksud oleh Mbak Novi. Ini Novita, Diana atau Sali? Vita. Biasa yang dipanggil teman-teman manggilnya Vita. Oke, yang pertama saya ingin menanyakan tentang konsep budaya apa namanya, budaya keagamaan. Gimana coba jelaskan? Konsep budaya keagamaan itu konsep budaya keagamaan itu suatu
pola perilaku manusia sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai ajaran agama yang tidak bertentangan, dan itu membentuk sebuah kebiasaan yang diikuti oleh seluruh masyarakat. Budaya itu hasil implementasi dari nilai-nilai atau budaya kemudian menghasilkan nilai-nilai. Nilai-nilai kemudian lahir terimplementasikan dalam budaya, atau kemudian dari dua budaya itu melahirkan nilai. Dari budaya itu melahirkan nilai. Dari siapa? Katanya siapa? Di sekolah itu ada budaya, Ya. budaya apa? Dari budaya keagamaan. Ya. Budaya keagamaan. Nah, budaya keagamaan di sekolah itu apa namanya? Diimplementasikan berdasarkan apa? Ada budaya apa saja sih? Ada budaya Jumat ngaji, Jumat ngaji. ya, lalu ada Jumat sedekah sama budaya istirahat Jepang. Oke, itu berangkat dari apa? Munculnya kebiasaan budaya. Berangkat dari Budaya sama adat itu beda. Adat. Ada budaya, kemudian ada apa lagi, Pak? Peradaban. Tradisi. Budaya dan tradisi ya. budaya itu kan melahirkan budaya itu kan melahirkan Di situ. tradisi, Pak. Budaya melahirkan tradisi. Di sekolah itu ada budaya sholat Jumat, ada budaya Jumat sedekah. Nah, lahirnya budaya itu apa? Diilhami dari apa? Kenapa tiba-tiba muncul ada budaya sedekah, ada budaya sholat Jumat? Budaya apa? Sholat Jumat. Enggak, Pak, budaya Jumat ngaji. Oh, Jumat ngaji. Tapi nggak sholat Jumat. Budaya Jumat ngaji, budaya Jumat sedekah. Tiba-tiba munculnya itu kenapa? Apa tiba-tiba lahir begitu saja? Pasti ada nilai-nilai yang diyakini bahwa Jumat ngaji ini mengandung keberkahan. Jumat sedekah ini juga mengandung keberkahan. Nah, kepala sekolahnya siapa nih? Bapak Didi. Pak Sidik. Pak Sidik ya? Kepala sekolahnya Bapak Didi dari Susanto. Sidik dari Susanto. Alumni mana? Pernah mondok di mana? SMP Negeri Sukabumi. Nah, guru-gurunya yang punya latar belakang santri berapa orang? Nah, di mana? Atau yang kamu wawancarai dah? Siapa saja yang wawancarai? Yang diwawancara itu kepala sekolah, lalu maka kurikulum, lalu pendidikan agama Islam sama siswa. Wakil kurikulum, kepala sekolah, Guru PAI. nah backgroundnya mereka itu keagamaan aja bagaimana? Apa dia lulusan style atau lulusan? Ada, Pak, yang lulusan ini juga, yang guru PAI itu. Guru PAI. Iya. Yang kepala sekolah? Yang kepala sekolah enggak tahu. Oke. Jadi nilai-nilai yang diyakini oleh kepala sekolah, kurikulum, guru itu kemudian menghasilkan budaya. Di situ ada holding culture-nya, saya kira ya mereka kira-kira pernah nyantri di mana, mereka pernah belajar di mana. Kalau di pesantren ya ada budaya-budaya yang pernah
beraneka ragam, karena ada SMP, ada SD, ada SMA, SMK bahkan. Budaya mereka yang diilhami dari holding culture yang namanya pesantren. Kiai sebagai apa namanya? Sebagai ini yang melahirkan nilai-nilai itu. Makanya budaya yang terimplementasikan dalam sekolah-sekolah di pesantren itu ya kiai. Nah ini ada budaya keagamaan yang tadi disebut budaya Jumat mengaji dan Jumat sedekah. Baik, itu saja sebagai pengantar saya selaku ketua sidang, dan secara lebih detail nanti akan ditanyakan oleh penguji utama dan penguji pendamping di sidang. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada penguji utama Bapak Dr. Muhammad MPDI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Informasi dan sekretaris Dr. Ahmad Sidi dan Mbak Diana Mofitasari. Yang pertama saya ucapkan selamat Mbak kita sudah berhasil menjalani sampai pada sehat Mbak. Ya, yang pertama dari direksi kuliah implementasi budaya keagamaan Sebagai gimana ya? Nah, harusnya diturunkannya reaksi ya. Jadi pemilihannya yang benar Pak kita. Kemudian saya agak setengah bingung membaca apa. Maksudnya menjaga kemana? Oke, agar kita melihat fenomena atau fakta apa di ilmuwan sehingga kita melakukan penelitian di sini. Pertama itu bicarakan kan pembelajaran PPI itu kan materinya banyak, terus lalu materinya banyak dan alokasi waktunya itu sedikit Pak. Apanya? Alokasi waktunya sedikit, yaitu 3 jam mata pelajaran dalam seminggu, yang mana menghasilkan pembelajaran itu menjadi tidak optimal gitu loh Pak, tidak maksimal gitu. Lalu pendidik dengan kepala sekolah, guru RI, terus sama kepala sekolah itu mengembangkan materi pendidikan agama itu di luar jam mata pelajaran dengan cara itu tadi menciptakan budaya keagamaan. Budaya di sini Mbak Vita memakai istilah budaya keagamaan. Di sisi yang lain budaya religius apa kira-kira perbedaan antara keagamaan dengan religius? Baca nggak referensi terkait ini? Religius itu kan kata sifat. Kata agama? Kita banyak baca. Hah? Ya. Kalau agama itu apa ya? Agama itu suatu
kepercayaan. secara bahasa. Berasal dari bahasa apa? Berarti Mbak Vita tidak sendiri uji. Referensi yang berbicara tentang agama tidak baca secara tuntas. Baik. Di Moto, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awhayna ilaika min ba'di an kemudian kami lakukan kepada Muhammad, itulah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Apa relevansinya? Kan ini di ayat ini kan memberi pelajaran itu, Pak. Memberi pelajaran bahwa umat Islam itu perlu melestarikan budaya atau tradisi Islam yang sesuai dengan ajaran agama. Yang mana pada kata ikutilah agama Ibrahim seseorang yang hanif itu kan ikutilah agama. Itu sikap hidupnya, akhlak Nabi Ibrahim yang selalu lurus itu selalu dalam kebenaran. Nah, ini ngambil dari Al-Quran kan ya? Iya. Al-Quran katakan Itu berarti ini sama Pak, kayak yang di sini cuma katakan departemen agama. iya. Ini ya, Iya. ini perjelas ya. Abstrak apa saja isinya? Isi abstrak yang pertama itu latar belakang Pak, lalu ada fokus masalah, ada penjelasan sedikit ketiga sama hasil. Ada bimbang ya? Biasanya ada. Kemarin itu Punya ada. ada. Kemarin ada, cuma saya hapus. Karena kalau dihapus, Karena kemarin itu di satu lembar Pak. ya tinggal kreativitas kamu untuk menjadikan abstrak sehingga menjadi lebih lembar ya. Nah, ikuti pedoman Mbak ya, abstrak itu. Di konteks penelitian, kalau konteks penelitian itu dari apa saja? Ada landasan empiris, landasan kritis, ada landasan religius, ada teoritis, landasan teoritis. Ada, semuanya ada. Untuk yang empiris kurang. Kenapa? Oh, tidak ada yang di Ada, cuma tapi sedikit. Yang di halaman 4 itu cuma satu paragraf. empiris itu apa? Empiris itu kenyataannya ada di lapangan. Kemudian fakta yang ada di lapangan itu apa? Sehingga menjadi penelitian dilakukan penelitian. Apa kira-kira? Ya, faktanya Pak. Iya, fakta yang menarik itu apa? Kalau bahasa Pak Dr. Fauzi itu kesenjangannya. Kesenjangan antara yang senyatanya dengan yang seharusnya. Apa kira-kira? Tidak muncul ya? Ini Pak di halaman 5. Hah? Di halaman 5. Ya? Di halaman 5. Di halaman ini apa? Yang ini berdasarkan permasalahan mengenai pendidikan Islam yang memiliki alokasi waktu yang seperti tadi, lalu upaya yang dilakukan sendiri itu tadi
peneliti menemukan bahwa di SMP itu pelaksanaan budaya keagamannya itu meliputi ini mengaji, buka sama budaya. Jadi itu yang dianggap menarik gitu ya. Kalau di tempat lain nggak ada gitu. Kalau di tempat Cuma berkah kan ada itu di tempat lain. kalau di tempat lain kan biasanya kan budayanya kan 3S atau apa itu Pak. Kan di sini yang membedakan itu ini kebiasaan budaya S3D-nya. Apa SDI saya? Budaya S3D yaitu salam, senyum, sapa, terima Salam, kasih, senyum, sapa. terima kasih dan cinta lingkungan. Ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan peserta didik Pak. Peserta didik. Gurunya ada. Hmm. Ada sambutan nggak ketika siswa itu datang ke sekolah? Ada Pak. Jadi Gurunya menerapkan itu semua guru atau minimal guru agama itu. iya menerapkan juga Pak. Menerapkan. Tersenyum gitu ya. Iya. Kira-kira di sekolah yang lain tidak dilakukan. Salam, senyum, sapa, terima kasih. Tidak dilakukan. Ya, itu. Baik. Kemudian di halaman 7. Fokus. Apa fokusnya? Yang pertama? Bagaimana tujuan implementasi budaya keagamaan sebagai pengembangan materi pendidikan agama Islam. Lalu yang kedua, bagaimana pelaksanaannya. Lalu yang ketiga, bagaimana faktor penghambatnya. Gimana ceritanya kok bisa menjadikan tujuan itu sebagai fokus? Kan setiap kegiatan itu kan pasti memiliki tujuannya. Pasti. Kemudian karena semua kegiatan ada tujuannya, kemudian dijadikan fokus. Berapa kali datang ke Pangkon? Jarang datang, ya. Hah? Tidak ada. Tujuan mau bisa menjadi fokus. Kemudian yang kedua, apa fokus kedua? Bagaimana pelaksanaan budaya keagamaan. Ya, pelaksanaan budaya keagamaan. Kemudian yang ketiga, Faktor penghambatnya. faktor penghambat budaya keagamaan. Gimana? Faktor penghambat sebagai pendukung pengembangan materi. Gimana? Bagaimana faktor Ada penghambat pendukung itu gimana? Ya, fokusnya udah apa bagaimana faktor penghambat pelaksanaan budaya keagamaan dalam mengembangkan atau gini kan keagamaan ini ada aspek-aspek apa saja yang disampaikan spiritual apa budaya keagamaan. iya itu Budaya keagamaannya ada 3 itu tadi. apa Cuma mengaji, cuma sedekah, sama budaya istiadat. bukan itu maksud saya tapi kamu sempat ini ya yang berkaitan dengan keagamaan misalkan yang pertama spiritual ya nah itu kan saya maksud Itu masuk yang fokus pertama Pak. Yang apa saja yang tujuan, yang aspek spiritual sama aspek sosial. iya. Kenapa kok breakdown nggak di breakdown ke situ ya aspek sosialnya atau aspek spiritual kita. Nah, soalnya karya-karya yang belajar itu biasanya misalkan tentang religius ya, nah itu dipecah biasanya. Tanggung jawab, gitu. Tanggung jawab, kemudian apalagi yang banyak itu. Salah satunya tanggung jawab, jujur, kemudian disiplin. Ya barangkali dari redaksi judul ya,
dari redaksi judul kira-kira perlu lagi dari redaksi judul kira-kira yang lebih tepat kira-kira budaya keagamaan itu sebenarnya luas budaya keagamaan, tetapi tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan di bentor kayak yang di spesifik, itu saya kira tidak. Jadi seperti tujuan, kemudian kekurangan dan kelebihan itu kurang pas. Ketika saya lihat di penelitian kamu ini bahasanya banyak bahasa proposalnya, jadi banyak yang bukan bahasa penelitian yang mau yang diteliti itu kan bahasa proposal, bahasa penelitian gitu ya. Kemudian bahasanya juga belum operasional. Jadi masih banyak yang konseptual. Contoh misalkan observasi. Jadi begini, misalkan kamu bicara observasi, langsung apa yang kamu lakukan disampaikan di sini. Ya. Misalkan wawancara, jadi tidak usah menjelaskan apa itu wawancara. Bisa langsung apa yang dilakukan oleh peneliti ketika wawancara ini disampaikan di sini. Dan banyak, misalkan di halaman 47 hendak dilakukan. Ini bukan bahasa bukan bahasa proposal, bukan bahasa penelitian tapi bahasa proposal. Dokumen-dokumen yang terkait dengan ini, dengan fokus. Dokumen yang terkait dengan fokus. Nah, coba lihat. Nama berapa? Halaman 51. Foto-fotonya lo. Foto-fotonya di halaman 71. Di halaman berapa? 71. 71. Ya, 71. S3 apa ini? Itu kayak apa namanya, baliho gitu Pak. Apa relevansinya dengan fokus? Fokus yang pertama. Apa relevansinya? Kan itu memperjelas Pak, kalau ada di sekolah tersebut ada budaya. Tapi kamu kan fokus pertama. Dokumentasi itu harus terkait dengan misalkan dokumentasi yang terkait dengan dokumentasi yang terkait dengan fokus 2, 3, ini begitu. Kalau fokus kelebihan dan kekurangan bisa dimasukkan bisa, kemudian apa bisa dimasukkan bisa. Jadi ini kira-kira fokus ya, fokus utamanya fokus yang pertama dan fokus yang pas fokus. Ya, karena fokus itu kan tidak sembarangan individu kan, yang sekiranya dalam bahasa teoriknya tentunya, bahasa teoriknya
sudah baca baik di buku atau di library yang lain, gimana caranya membuat fokus ada. Berarti kalau lihat itu bisa ya bisa di ini ada begini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, terima kasih. Nama masih siapa Jun? Siap. Karena belum banyak yang disampaikan dari sama Robi. Oke, selanjutnya ketua penguji pendamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua Sidang, Bapak Dr. Ivan Umedi, Bapak Penguji Utama, Dr. Mukafan, dan Bapak Sekretaris Sidang, Bapak Sedik Arjata MPD, dan Mbak Diana Novitasari ya. Jadi tergantung sebenarnya bagaimana argumenmu ya. Nah, kamu itu gelabakan, ngeblank, orang nyambung, hanya ngalor, nggak jawab gitu. Jadi ya tambah kacau gitu ya. Belum disiapkan berarti, belum dipelajari sebelumnya. Apa kok blank? Tanya diem aja, ya. Apa grogi sama Pak Lipa? Kamu diuji kajurnya, ya? Belum DK-nya ini masih kajurnya. Menakutkan. Apakah para penguji menakutkan? Gak nyambung teman kan? Kok menang kan menang? Yang penting bisa berargumen. Tadi dari pernyataan masukan dan saran dari Ketua Sidang dan Penguji Utama tolong diperhatikan ya. Yang paling utama tadi terkait dengan fokus ya. Jadi biar nggak lupa banyak, saya kasih masukan ya kan. Jadi gini, teori implementasi program itu ya, ini kan program apa namanya keagamaan kan gitu yang diterapkan di madrasah sekolah. Di beberapa teori implementasi program itu minimal kalau dilihat dari tahapannya ya, kalau Pak ungkapan tadi dari aspeknya yang dikembangkan. Kalau ini dari tahapannya, ya kan? Kalau dari tahapannya bisa pertama formulasi program. Kalau di sini formulasi budaya keagamaan. Formulasi itu meneliti di dalamnya terkait dengan analisis kebutuhan. Mengapa program budaya ini ada? Itu dulu. Alasannya mengapa? Ya berarti perumusan mulai awal itu. Kenapa diadakan? Misalnya program Yasin, apa? Yasin. Sebelumnya kan nggak ada. Kenapa kok diadakan? Itu kan ada butuh analisisnya. Itu yang pertama, analisis kebutuhan program, ya kan? Kemudian apa tadi? Kemudian pembentukan programnya, ya dijadwal, berarti jadwalnya seperti apa, kan begitu. Kemudian pembagian tugasnya seperti apa, Yasin siapa koordinatornya, ada di sini. Nah itu nanti dimasukkan di formulasi program itu. Pertama formulasi berarti. Kemudian tujuan dimasukkan di situ juga. Tambahkan berarti sebelum ngomong tujuan itu ngomong analisisnya dulu. Kemudian job desk-nya seperti apa, pembagian tugasnya, jadwalnya. Ya, tujuan program ini apa? Itu yang pertama. Yang kedua, penerapan ya. Program yang sudah diformulasikan, dokumennya seperti apa? Ya dokumen program itu bisa pertama apa namanya? Buku pedoman. Ada nggak di sana buku pedomannya? Atau apa yang terdokumentasikan di sana? Ini jadwal dan pembagian tugasnya, ya. Yasin tanggung jawabnya siapa, gitu ya. Ada dokumentasinya yang ditampilkan di situ. Itu yang pertama loh ya. Yang kedua penerapan. Ya.
penerapan sudah masuk penerapan, diklasifikasikan tadi itu ya program apa? Jumat sedekah, Jumat sedekah. Oke. Jadi gini dulu, sebelum ngomong itu ya, saya lupa tadi. Penegasan tadi budaya itu yang dimaksud seperti apa? Jadi oleh karena itu di definisi istilah ya, biar gak lantur ya. Di budaya agama namanya budaya itu ada unsur-unsur budaya dulu. Apa unsur budaya? Di sini tidak ada dulu. Tambah ya. Unsur budaya itu apa? Ada artefaknya, ya kan? Artefak itu apa? Benda yang bisa dilihat. Artefak. Tadi tertanya senyum salah sapa di sekolah lain apa nggak pernah senyum gitu ya? Nah, mungkin di sekolah lain nggak ada artefaknya. Di sini kan ada artefaknya. Di setiap tempat ada, jangan lupa senyum salam sapa seterusnya. Misalnya gitu, itu namanya artefak. Ya, di mana-mana itu bisa apa? Artefaknya itu bisa tulisan, bisa tempat, musola, kitab, simbol-simbol itu namanya artefak. Kalau dalam budaya ya ada artefaknya, kemudian ada pembiasaan namanya tradisi. Di budaya itu pembiasaan. Jadi ada tulisan senyum salam sapa cinta lingkungan juga dibiasakan. Jadi gitu dibiasakan. Wujudnya apa misalnya? Kalau ada anak yang buang sampah sembarangan, sesamanya menegur, ya, itu kan sudah pembiasaan ya. Ketika melanggar kebiasaan itu maka dianggap ini salah gitu, dan ditegur oleh semuanya. Jadi gitu enggak ya? Kebiasaan, kemudian keyakinan. Unsur-unsur budaya tuh coba dicek nih Google atau di buku. Unsur-unsur budaya yaitu yang kamu teliti, namanya budaya keagamaan itu ada artefaknya, ada pembiasaannya, ada keyakinannya, dan seterusnya lah. Kalau nggak salah ada 5 unsur itu. Itu dicek. Terus tadi fokus kedua pelaksanaan ya penerapan. Fokus ketiga namanya program sudah diformulasikan, dilaksanakan, kemudian dievaluasi program namanya. Evaluasi yang ketiga nggak apa-apa ya. Evaluasi itu misalnya gini, bisa mingguan, rapat mingguan misalnya ya, atau bulanan atau semesteran, jadi begitu ya, tentang program-program itu. Jadi gitu loh. Program baca Yasin gimana? Mulai awal perkembangannya bagaimana? Jadi gitu. Kekurangannya apa? Diperbaiki lagi, begitu dan seterusnya. Nah, fokus yang ketiga ini apa? Faktor penghambat boleh kamu tambahkan nanti di bawah evaluasi. Dari evaluasi yang telah dilakukan tersebut tampak bahwa dalam penghambat program-program itu apa saja, dan tapi setelah cerita kamu tentang evaluasi program. Tapi bukan berarti menjadi fokus. Di bawahnya evaluasi. Setelah dievaluasi ketemu faktor penghambatnya. Begitu. Nah, jangan tiba-tiba ini menghambat, tahu dari mana kalau tidak dievaluasi. Gitu loh ya. Jadi di situ tadi kita mau evaluasi, ketemu apa? Faktor penghambatnya apa? Solusinya. Ya, kalau memang belum ada solusi, kamu boleh merekomendasi solusi, namanya recommended model, recommended solusi. Di paling bawah nanti setelah pembahasan, dari penghambat tersebut, peneliti memberikan rekomendasi untuk optimalisasi program-program keagamaan, budaya keagamaan tersebut harusnya begini, berdasarkan penghambat tadi itu. Jadi gitu dah ya. Nyambung dulu ya. Lain-lain diikuti di dalamnya ada beberapa catatan ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Puasidan. Baik, terima kasih Ibu Gubernur. Berapa kali menghadap bimbingan? Ada sudah. Ini tadi bimbingan menguji. Membimbing. Padahal menguji itu bukan masukan, pertanyaan. Oke, selanjutnya sekretaris sidang.
Cukup Pak. Baik, saudari Diana Novitasari, NIM T2018 1032 BPKN, mencermati jawaban-jawaban yang tadi disampaikan oleh saudari kita, dan juga berdasarkan proses bimbingan beberapa bulan, maka Ibu menyatakan saudari Diana Novitasari lulus dengan sangat merevisi beberapa arahan-arahan materi yang sangat kunci dan ada catatan-catatan estimasi dan full dan itu masih usul-usul full badan masih ada usul itu harus selesai di 20 hari waktu kalau melebihi 20 hari. Oke, selamat Diana Novitasari, semoga dia lancar. Bapak Ibu masih sehat? Alhamdulillah ibu saya sehat. Ibu saya sedang meninggal. Nanti langsung dari berikutnya, kemudian juga berdoa untuk ayahnya, karena lulus hari ini, khususnya hari ini pasti banyak dari kondisinya tadi. Selamat ya. Saya jaga hadiran tadi. Kita akhiri itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.